Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekan orang. Ini yang nggak boleh, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu. Banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah kabar tentang Al-Quran, ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada. Wa huda, dan petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul SAW dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun la hiya ahabbu ilayya min an tatlu alaihi syamsu. Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat, yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih, dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah, kata budak tersebut, hadza ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini wallah, demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli Hijaz, artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati, itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika. Kata Umar bin Khattab, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata Umar, bil huda bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa hadza mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan, ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau nggak punya fulus nggak sedih, nggak semangat. Ya, ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal Anda bicara ikhwan tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu, ya, Allah sebutkan dalam Quran,
itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insyaallah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya, hartanya Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah." Jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fa khasafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta, ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Nah ini kebahagiaan, bangga-bangga yang nggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga, senang, tapi nggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran, nggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Kutuf, qataf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilangnya begitu. Ya, itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah
dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.